Sebanyak 1,6 miliar umat Islam di muka bumi saat ini sedang memasuki bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Melakukan berbagai ibadah Ramadan seperti puasa dan sholat tarawih di negara mayoritas muslim seperti Indonesia sudah sepatutnya disyukuri. Sebab bisa dijalankan dengan tenang dan lebih khusyuk tanpa ada hambatan berarti. Namun berbeda dengan umat muslim lainnya yang ada di negara minoritas penduduk muslim. Untuk bisa berpuasa dan tarawih saja perlu perjuangan yang tidak mudah. Bahkan ada yang dilarang menjalankan ibadah puasa. Berikut On The Spot merangkumnya dalam perjuangan berpuasa di negara minoritas muslim. Apabila dunia telah merantai jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Yang pertama ada perjuangan para muslim Uighur yang tinggal di wilayah Xinjiang, Tiongkok. Dari tahun ke tahun mereka selalu mengalami hambatan dari pemerintah setempat saat memasuki bulan Ramadan, termasuk bulan Ramadan tahun ini. Para pegawai negeri sipil di wilayah provinsi Xinjiang, Tiongkok kembali mendapat surat edaran dari Partai Komunis Tiongkok. Pemerintah pusat mewajibkan mereka melarang setiap aktivitas Ramadan, termasuk puasa wajib bagi setiap umat muslim. Para PNS tersebut termasuk yang muslim dihimbau agar membuat selebaran tertulis dan menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga tentang larangan berpuasa di bulan Ramadan serta larangan menghadiri aktivitas keagamaan. Sedangkan tahun lalu, pemerintah Tiongkok melarang pelajar muslim di provinsi Xinjiang berpuasa Ramadan. Mereka dipaksa makan di siang hari oleh otoritas lokal. Total ada 20 juta umat muslim di negeri tirai bambu. Namun dibanding etnis lain di Tiongkok, muslim yang paling mengalami hambatan adalah warga Uighur. Selain dilarang beribadah, mereka juga dilarang menggunakan bahasa Uighur. Situs budaya Uighur pun rutin dihancurkan oleh petugas Partai Komunis. Xinjiang sendiri adalah wilayah yang didiami etnis minoritas Uighur. Mereka berdarah campuran Mongol dan Kazakh, serta nyaris 100% merupakan penganut Islam. Berbeda dengan Uighur di Tiongkok, warga muslim di negara Islandia masih beruntung sebab mereka tidak mendapatkan larangan dari pemerintah setempat untuk menjalankan ibadah puasa. Namun setiap warga muslim di Islandia harus menjalani ibadah puasa selama 20 hingga 22 jam penuh dalam sehari. Bila dibandingkan dengan negeri sendiri, masyarakat muslim di Indonesia menjalani ibadah puasa dari subuh hingga maghrib dengan rata-rata waktu sekitar 13 hingga 14 jam sehari. Selain itu, di Islandia, negeri tempat orang bisa melihat fenomena alam aurora borealis ini, warga muslim menjadi yang paling minoritas. Bahkan menurut data tahun 2013, umat Islam di Islandia adalah yang paling sedikit di dunia, yakni hanya sekitar 770 orang. Angka itu berarti hanya 0,24% dari jumlah populasi. Selain Islandia, ada juga Rusia. Bagi sebagian kecil minoritas penduduk muslim di Saint Petersburg, Rusia, durasi berpuasa di tahun ini akan sangat menguji keimanan mereka. Bayangkan, mereka harus berpuasa menahan lapar dan haus hingga mencapai 22 jam dan menjadi puasa dengan waktu terlama dibandingkan belahan bumi lain di dunia. Bulan Juni di tahun ini dikenal oleh penduduk setempat sebagai White Night atau malam yang terang benderang. Hal ini dikarenakan matahari tak kunjung tenggelam. Mereka harus menunggu selama 21 hingga 22 jam untuk berbuka. Waktu untuk makan pun hanya 3 jam hingga matahari muncul kembali di ufuk timur. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri Rusia, sekitar 42.000 muslim minoritas yang menjalankan ibadah puasa di Rusia menganggap puasa di bulan Juni adalah ujian terberat. Padahal sebagian besar warga muslim di Rusia adalah para imigran yang bekerja sebagai pekerja kasar perusahaan-perusahaan teknis seperti perusahaan tambang dan baja yang lebih mengandalkan kerja otot dibandingkan kerja otak di balik meja. Setiap muslim yang masih berusia anak-anak belum diwajibkan untuk berpuasa.
Namun para orang tua biasanya mulai melatih anak-anaknya ini untuk berpuasa meskipun hanya sampai pukul 12 siang atau saat azan zuhur. Dan ada juga yang sampai pukul 4 sore atau sekitar waktu asar. Ini dilakukan agar para anak ini tidak kaget saat ia mulai diwajibkan untuk berpuasa. Tak hanya di Indonesia, metode seperti ini juga dijalankan oleh para orang tua muslim terhadap anaknya di berbagai belahan dunia. Namun di Inggris, baru-baru ini dihebohkan dengan adanya berita mengenai beberapa sekolah dasar yang melarang siswa-siswi beragama Islam untuk menjalankan ibadah puasa. Pengelola sekolah beralasan kesehatan anak-anak muslim itu bisa menurun jika mereka berpuasa. Oleh karena itu, demi kelancaran aktivitas anak didiknya, para guru menuntut agar orang tua murid tidak mewajibkan anak-anaknya menahan lapar dan haus. Pihak sekolah bahkan membuat surat pemberitahuan resmi yang dikirimkan ke rumah orang tua masing-masing. Beberapa sekolah dasar yang sudah mengirim surat pemberitahuan larangan berpuasa itu misalnya Barclay Primary di London Timur, Seybourne Primary, Thomas Gamule Primary, serta Brookhouse Primary. Seperti dilansir The Telegraph, kebijakan sekolah ini memicu kontroversi di kalangan komunitas Islam di Inggris. Mereka mengatakan jika surat larangan tersebut adalah tindakan yang berlebihan, sebab para orang tua tahu jika ibadah puasa memang belum diwajibkan bagi anak-anak. Sekalipun mereka berpuasa, orang tua yakin kegiatan mereka tidak akan terganggu. Beralih ke India, sebuah kasus mengenai paksaan makan saat puasa sempat menghebohkan India tahun 2014 lalu. Dalam peristiwa yang sempat rekam kamera ini, seorang pekerja muslim di sebuah kantin dipaksa makan oleh anggota parlemen bernama Rajan Babu Rao Vihare di bulan Ramadan. Anggota parlemen dari partai berhaluan kanan Shiv Sena ini dilaporkan mengamuk di sebuah kantin kantor pemerintah di New Delhi lantaran tidak tersedia makanan karena hanya tersedia roti. Ia pun mengamuk dan mencoba menjejalkan rotinya ke mulut pegawai muslim tersebut. Tindakan ini kemudian memicu banyak protes. Partai oposisi lain yang juga ikut memprotes tindakan pria tersebut bahkan memintanya untuk menyampaikan maaf. Terlebih, video kejadian tersebut sempat beredar di sejumlah stasiun televisi yang tentu saja merusak citra partai. Kepada publik, Rajan Babu Rao Vihare akhirnya meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Dan yang terakhir adalah perjuangan berat yang dialami warga muslim Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Terlebih saat bulan suci Ramadan tiba. Pasalnya, pasukan keamanan Myanmar melarang mereka beribadah di semua masjid yang ada di Rakhine. Larangan tersebut misalnya terjadi saat umat Islam Rohingya akan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada 2012. Sejumlah warga menjadi saksi mengatakan larangan itu berlaku di 500 masjid di Rakhine. Kepada salah satu media, South China Morning, seorang warga muslim bernama Kalimullah berusia 60 tahun mengatakan para pasukan Nasaka atau polisi Myanmar mengancam akan menangkap atau menembak jika ada orang yang berani beribadah di masjid-masjid tersebut. Ia dan warga muslim Rohingya lainnya saat itu berharap jika mereka mau membukakan pintu masjid saat Hari Raya Idul Fitri tiba. Dan pemirsa, itulah perjuangan berat untuk berpuasa di beberapa negara minoritas muslim versi On The Spot. Puasa dengan waktu terlama dibandingkan belahan bumi lain di dunia. Bulan Juni di tahun ini dikenal oleh penduduk setempat sebagai White Night atau malam yang terang benderang. Hal ini dikarenakan matahari tak kunjung tenggelam. Mereka harus menunggu selama 21 hingga 22 jam untuk berbuka. Waktu untuk makan pun hanya 3 jam hingga matahari muncul kembali di ufuk timur. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri Rusia, sekitar 42.000 muslim minoritas yang menjalankan ibadah puasa di Rusia menganggap puasa di bulan Juni adalah ujian terberat. Padahal sebagian besar warga muslim di Rusia adalah para imigran yang bekerja sebagai pekerja kasar perusahaan-perusahaan teknis seperti perusahaan tambang dan baja yang lebih mengandalkan kerja otot dibandingkan kerja otak di balik meja.
Setiap muslim yang masih berusia anak-anak belum diwajibkan untuk berpuasa. Namun para orang tua biasanya mulai melatih anak-anaknya ini untuk berpuasa meskipun hanya sampai pukul 12 siang atau saat azan zuhur. Dan ada juga yang sampai pukul 4 sore atau sekitar waktu asar. Ini dilakukan agar para anak ini, sebanyak 1,6 miliar umat Islam di muka bumi saat ini, sedang memasuki bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Melakukan berbagai ibadah Ramadan seperti puasa dan sholat tarawih di negara mayoritas muslim seperti Indonesia sudah sepatutnya disyukuri. Sebab bisa dijalankan dengan tenang dan lebih khusyuk tanpa ada hambatan berarti. Namun berbeda dengan umat muslim lainnya yang ada di negara minoritas penduduk muslim. Untuk bisa berpuasa dan tarawih saja perlu perjuangan yang tidak mudah. Bahkan ada yang dilarang menjalankan ibadah puasa. Berikut On The Spot merangkumnya dalam perjuangan berpuasa di negara minoritas muslim. Apabila dunia telah merantai sanjiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Yang pertama ada perjuangan para muslim Uighur yang tinggal di wilayah Xinjiang, Tiongkok. Dari tahun ke tahun mereka selalu mengalami hambatan dari pemerintah setempat saat memasuki bulan Ramadan, termasuk bulan Ramadan tahun ini. Para pegawai negeri sipil di wilayah provinsi Xinjiang, Tiongkok kembali mendapat surat edaran dari Partai Komunis Tiongkok. Ini tidak kaget saat ia mulai diwajibkan untuk berpuasa. Tak hanya di Indonesia, metode seperti ini juga dijalankan oleh para orang tua muslim terhadap anaknya di berbagai belahan dunia. Namun di Inggris, baru-baru ini dihebohkan dengan adanya berita mengenai beberapa sekolah dasar yang melarang siswa-siswi beragama Islam untuk menjalankan ibadah puasa. Pengelola sekolah beralasan kesehatan anak-anak muslim itu bisa menurun jika mereka berpuasa. Oleh karena itu, demi kelancaran aktivitas anak didiknya, para guru menuntut agar orang tua murid tidak mewajibkan anak-anaknya menahan lapar dan haus. Pihak sekolah bahkan membuat surat pemberitahuan resmi yang dikirimkan ke rumah orang tua masing-masing. Beberapa sekolah dasar yang sudah mengirim surat pemberitahuan larangan berpuasa itu misalnya Barclay Primary di London Timur, Syburn Primary, Thomas Gamule Primary, serta Burke House Primary. Seperti dilansir The Telegraph, kebijakan sekolah ini memicu kontroversi di kalangan komunitas Islam di Inggris. Mereka mengatakan jika surat larangan tersebut adalah tindakan yang berlebihan, sebab para orang tua tahu jika ibadah puasa memang belum diwajibkan bagi anak-anak. Sekalipun mereka berpuasa, orang tua yakin kegiatan mereka tidak akan terganggu. Di Tiongkok, warga muslim di negara Islandia masih beruntung sebab mereka tidak mendapatkan larangan dari pemerintah setempat untuk menjalankan ibadah puasa. Namun setiap warga muslim di Islandia harus menjalani ibadah puasa selama 20 hingga 22 jam penuh dalam sehari. Bila dibandingkan dengan negeri sendiri, masyarakat muslim di Indonesia menjalani ibadah puasa dari subuh hingga maghrib dengan rata-rata waktu sekitar 13 hingga 14 jam sehari. Selain itu, di Islandia, negeri tempat orang bisa melihat fenomena alam aurora borealis ini, warga muslim menjadi yang paling minoritas. Bahkan menurut data tahun 2013, umat Islam di Islandia adalah yang paling sedikit di dunia, yakni hanya sekitar 770 orang. Angka itu berarti hanya 0,24% dari jumlah populasi. Selain Islandia, ada juga Rusia. Bagi sebagian kecil minoritas penduduk muslim di Saint Petersburg, Rusia, durasi berpuasa di tahun ini akan sangat menguji keimanan mereka. Bayangkan, mereka harus berpuasa menahan lapar dan haus hingga mencapai 22 jam dan menjadi pemerintah pusat mewajibkan mereka melarang setiap aktivitas Ramadan, termasuk puasa wajib bagi setiap umat muslim. Para PNS tersebut termasuk yang muslim dihimbau agar membuat selebaran tertulis dan menyampaikan langsung ke rumah-rumah warga tentang larangan berpuasa di bulan Ramadan serta larangan menghadiri aktivitas keagamaan. Sedangkan tahun lalu, pemerintah Tiongkok melarang pelajar muslim di provinsi Xinjiang berpuasa Ramadan. Mereka dipaksa makan di siang hari oleh otoritas lokal. Total ada 20 juta umat muslim di negeri tirai bambu. Namun dibanding etnis lain di Tiongkok, muslim yang paling mengalami hambatan adalah warga Uighur. Selain dilarang beribadah, mereka juga dilarang menggunakan bahasa Uighur.
Situs budaya Uighur pun rutin dihancurkan oleh petugas Partai Komunis. Xinjiang sendiri adalah wilayah yang didiami etnis minoritas Uighur. Mereka berdarah campuran Mongol dan Kazakh, serta nyaris 100% merupakan penganut Islam.